Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Pembahasannya tentang apa? Nanti sesuai dengan kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Pembacaan tentang kamu dan dia. Ten of Wands. Ya, aku melihat di sini kayaknya kalian pada sibuk kerja nih ya, sehingga seperti mengabaikan pasangan masing-masing. Lebih memprioritaskan atau lebih fokusnya pada karir, keuangan, sehingga tidak bisa meluangkan waktu atau tidak bisa memfokuskan pasangan kalian atau hubungan kalian. Aku lihat di sini ada judgment, ternyata juga ada yang LDR di sini, bahkan ada yang sampai beda negara ya karena judgment. Oke, judgment. Kemudian di sini aku lihat dari energi dia ada the Chariot. The Chariot ini berarti mungkin setelah sekian lama dari kalian itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, entah memang saat ini kalian break atau memang sudah berpisah, aku melihat kayak ada keinginan dari dia untuk datang lagi ke kamu. Walaupun dia sempat bingung, bimbang gitu ya, antara balik lagi kah ke kamu atau tidak. Tapi aku lihat di sini kayak ada keyakinan dia untuk kembali lagi dengan kamu. The Magician, ternyata memang ada masalah ya di antara kamu dengan dia tentang suatu ini kejujuran ya, kejujuran dan sikap manipulatif dia. Jadi mungkin selama ini dia selalu memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu dari kamu atau mendapatkan sesuatu di luar sana. Dan dia juga orang yang gak terlalu jujur dan terbuka tentang sesuatu itu, atau mungkin tentang ya apalah gitu ya. Ya ada yang masih dia tutup-tutupi terhadap kamu. Sehingga di sini ketika kamu memang dengan dia sudah berpisah, atau ya entah sebutannya apa deh, mau jeda kayak mau berpisah kayak atau apa, intinya kamu dengan dia saat ini tidak intim atau tidak intens lagi. Aku melihat kayak dia ingin datang lagi, cuma seperti kamu itu apa ya, justru malah ingin menghindari dia karena kamu sudah tidak mau lagi bertengkar dengan dia, sudah tidak mau apa ya, bertengkar dan membahas sesuatu yang nanti endingnya justru malah akan memanas gitu ya. Kemudian ada Eight of Swords di sini ya. Ya. Eight of Swords. Ternyata gini, sebenarnya dia pun ingin menghindari kamu dan kayak
pengen lepas gitu ya dari perasaan dia terhadap kamu, kayak pengen udah sih kita berakhir aja, sempat nih orang ini atau si dia ini ingin pergi dari kamu, ternyata tapi tidak bisa gitu, karena dia memiliki perasaan terhadap kamu, sehingga menurut dia sekarang ini ada situasi yang tidak menguntungkan bagi dia. Dia sekarang merasa kayak terpojok, terjebak dengan hubungan ini, mau pergi nggak bisa, mau dipertahankan sulit, seperti itu. Sehingga aku melihat kayak dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memulai kembali hubungan dengan kamu. Kenapa dia merasa terjebak dan terpojok di hubungan ini? Karena ya selama ini ternyata dia dan kamu memiliki suatu hubungan yang udah penuh dengan drama, dan memang hubungan ini tuh juga udah krisis, udah diambang kehancuran ya, makanya dia mau meninggalkan nggak bisa, mau kembali juga nggak bisa gitu, karena memang udah penuh dengan drama hubungan kamu dengan dia, terus juga udah ada di ambang kehancuran. Apalagi di sini juga aku melihat ada kesulitan, entah kesulitannya tentang menyatukan dua pendapat, atau bisa jadi secara pribadi memang dia ini masih memiliki suatu kesulitan dalam hidup, seperti intinya ada suatu kesulitan ya yang mempengaruhi akhirnya hubungan ini pun jadi sulit gitu. Dan juga aku melihat ada kenegatifan, bisa jadi sifat dia yang negatif, yaitu tadi manipulatif, semena-mena ya, suka-suka sendiri gitu, hanya mementingkan diri sendiri, seperti itu. Aku lihat di sini ada kenegatifan, sehingga aku melihat di sini kamu menjadi korban dari keputusan dia dan dari ketidakberdayaannya kamu. Dari ketidakberdayaannya dia. Ada suatu ketidakberdayaan dari dia, mungkin ketidakberdayaan dia untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri, atau tidak berani mengambil keputusan dengan tegas, sehingga ya kamu jadi korbannya gitu. Three of Pentacles. Sebenarnya si dia ini ingin untuk mengerahkan upaya dia agar hubungan kalian itu bisa membuahkan hasil, agar bisa langgeng. Bahkan kalau memang saat ini ada masalah di antara kalian, dia tuh kayak pengen cari seseorang, atau mungkin teman dia, nanya ke teman-teman dia, atau mungkin tetua di keluarga dia, orang tua kah, kakaknya kah, atau siapa gitu yang memiliki hubungan yang langgeng gitu ya, dan dia tanya-tanya gitu gimana untuk menghadapi situasi hubungan kamu dengan dia harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan untuk bisa memperbaiki hubungan ini, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ada upaya ya di sana ya, di jauh sana entah di manalah dia, pokoknya ya intinya ada LDR kan di antara kalian. Yang jauh di sana itu dia juga lagi mikirin gimana caranya, bahkan sampai dia ini minta bantuan gitu loh, sama keluarganya kah, orang tuanya kah, atau bahkan teman-temannya kah, seperti itu, untuk mencari solusi baiknya gimana. Oke, kalau dari kamu, secara emosional aku melihat di sini kamu kayak sudah bimbang, sudah ragu terhadap dia ya. Kenapa kamu ragu dan bimbang terhadap dia? Karena aku melihat di sini kamu kayak merasa terbebani oleh rasa takut atau kecemasan terhadap sesuatu, bisa jadi tentang apakah dia masih bisa dipercaya, apakah dia bisa bertanggung jawab atas diriku, apakah dia bisa dewasa, apakah iya, sehingga ada ketakutan tentang, entah itu tentang masa depan, tentang keberanian dia bersikap tegas dan dewasa gitu ya. Intinya di sini aku lihat ada suatu ketakutan yang membuat kamu kayak ragu gitu untuk tetap terus bersama dia gitu ya. Ya tergantunglah sifat dia. Aku lihat di sini kamu tahu kok apa maksudku ya. Kalian tahu kok kenapa kalian itu sebenarnya takut. Dan akhirnya di sini kamulah yang menghindar, kamulah yang secara emosional menjauhkan diri dari dia dan tidak mau lagi mengatasi masalah yang ada di antara kamu dengan dia, apapun itu bentuknya. Ya, aku lihat di sini ya udah kamu meninggalkan masalah itu begitu saja, pergi gitu ya. Terus itu juga
Hmm, ada suatu kemelekatan pada kesulitan atau kepahitan atau kecemasan yang memang sudah menutupi hubungan kalian ini, gitu. Sudah menjadi apa ya, kayak kebiasaan, atau sudah menjadi semacam apa ya sebutannya, pokoknya kayak hari-hari di hubungan kalian itu penuh dengan kesulitan, kecemasan, terus apa tadi, kepahitan, kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kalau ada masalah di hubungan ini, aku melihat secara kamu tidak mau menanganinya lagi secara langsung dan lebih memilih untuk udah deh stop aja mengakhiri hubungan. Dan ya inilah yang akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kalian ya. Kalian akhirnya diem-dieman, cuek-cuekan, tidak mau saling berkomunikasi, tidak mau saling bertemu gitu. Oke, aku melihat bahwa di sini kayak selama ini kamu memang kesulitan ya untuk menjaga hubungan dan membangun hubungan kamu bersama dia, si orang lama. Dan bahkan sekarang pun aku melihat kayak kamu masih menekan perasaan kamu, dan masih merasa sulit juga untuk mungkin menjalani hubungan dengan orang baru dengan hati yang terbuka, dan membalas cinta mereka ya kepada orang baru yang mungkin menawarkan cinta kepada kamu seperti itu ya. Dan aku melihat juga kamu ini memang orang yang memiliki standar tinggi tentang hubungan potensial, sehingga nggak sembarangan bagi kamu untuk seseorang masuk ke dalam relationshipmu gitu ya. Nggak semua orang bisa kamu terima gitu, karena memang standar hubunganmu itu sangat tinggi gitu. Terus juga aku melihat bahwa hati kamu mungkin saat ini tidak sepenuhnya terbuka untuk orang baru ataupun orang lama, karena mungkin saat ini kamu tidak mau lagi rentan ya, tidak mau lagi terluka, tidak mau lagi sedih karena apa yang pernah kamu rasakan. Kamu pernah merasa dirugikan dari masa lalumu, sehingga kayak nggak gampang gitu untuk membuka kembali hatimu terhadap orang lama ataupun orang baru. Dan aku lihat di sini koneksi kamu akan memang terganggu ya, jika kamu memang tidak bisa menemukan solusi, untuk masalah dirimu ya, lebih tepat dari masalah dirimu, karena di sini aku lihat yang bermasalah dirimu tentang ketidakbisaan kamu membuka hatimu untuk orang baru. Bisa dilihat kayak mungkin sebagian kalian kayak menutup hati untuk menerima cinta lagi, tapi ada yang sebagian mungkin mungkin sudah welcome dengan orang baru tapi belum bisa terfokus pada mereka kayak gitu ya. Jadi perlu untuk mencari solusi bagi kalian ya. Gini, aku nggak tahu pola pikir kalian, tapi yang pasti kalau misalkan kayak agama gitu ya, kalau di agama Islam menikah itu kan suatu kewajiban jika mampu ya. Nah kalau misalkan dikiranya kalian mampu, berarti kan diwajibkan. Nah bagi kalian yang beragama Islam dan sekiranya mampu, tidak mungkin kalian akan selamanya menutup hati gitu. Jadi itulah yang perlu dicari solusinya. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin selain Islam dan memang hidup bukan prioritas tentang pernikahan, ya itu aku serahkan ke kalian ya, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini, bahkan ya aku melihat kayak kamu sudah menghilangkan rasa cinta kamu terhadap orang lama, dan kamu kayak udah flat gitu loh hati kamu itu terhadap orang lama ataupun orang baru gitu ya. Aku melihat masih flat gitu, intinya kamu udah nggak tebucin-bucin kayak dulu lagi kayak gitu ya. Ya aku lihat bahkan kamu sudah benar-benar memutuskan untuk berakhir dengan orang lama ya. Bahkan sentimen kamu terhadap
orang lama ya, itu juga benar-benar sudah hilang terhadap si dia ini, sudah hilang gitu. Dan the sun ya, aku lihat di sini kamu dilindungi oleh semesta. Sebenarnya dari awal kamu itu sudah diberitahu oleh semesta bahwa ada yang gak beres nih dengan orang ini, ada yang aneh nih dengan orang ini, sehingga seiring berjalannya waktu banyak yang dibongkar oleh semesta tentang sifat, tingkah laku, perilaku, atau perbuatan-perbuatan dia selama ini ya, kebobrok-bobrokannya, kejelek-kejelekannya, ketidakbaikannya, kenakalan-kenakalannya. Aku lihat di sini agar semesta bisa memperlihatkan ke kamu bahwa ini orang bukan orang yang baik. Semesta menginginkan kalau the sun tuh artinya kemerdekaan, kesuksesan, keberlimpahan, kebahagiaan, cahaya ya, cahaya yang menerangi. Jadi semesta ingin memberikan penerangan tentang kamu, penerangan tentang dia kepada kamu. Sebenarnya dia ini siapa gitu ya, si orang lama ini. Nah, jadi sebenarnya udah dikasih kejelasan gitu ya oleh semesta. Tapi mungkin selama ini kamu kayak mendenial ya, tidak yakin, tidak percaya gitu ya. Sebelum kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, sebelum otakmu memang mencernanya sendiri gitu ya, dan sakit yang bertubi-tubi yang kamu rasakan, baru di sini kamu akhirnya sadar, kamu menentukan pilihanmu, sekarang memilih untuk pergi. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dari awal kamu ini bertemu dengan dia udah dikasih tahu sama semesta, nih orang ada yang aneh, nih orang ini suka selingkuh misalkan. Ini orang punya sikap yang tidak baik, banyak yang dia tutup-tutupi. Cuman kamu selalu mendenial, selalu menolak, tetap bersama dia, bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun di sini. Akhirnya karena ya udah, kok situasinya gini terus ya, tersakiti terus, sesak terus, capek, lelah, penuh tangis, penuh kesedihan, kesulitan, penuh dengan ketakutan, kecemasan, intinya kamu tidak nyaman di sini. Akhirnya kamu menggunakan logika kamu, pemikiran kamu, dan kamu berani untuk melawan hatimu, ya hatimu yang keras itu. Akhirnya oke, kamu siap untuk melangkah mengakhiri hubungan seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dari energi dia, seperti apa sih dia. Bagaimana dia selanjutnya terhadap kamu? Apa yang akan dia lakukan terhadap kamu? Fleksibel. Oke. Lihat dia. Aku buka dulu kartu-kartunya. Oke. Di sini to the sea. Flexible. Round and round. After that, deep knowing. Oke, kalau aku melihat saat ini dia kayak sudah bertemu dengan orang baru ya. Dia sudah bertemu dengan orang baru, dan walaupun orang baru ini tidak sesuai dengan kriteria dia, tapi mau nggak mau dia harus memilih orang baru ini ya. Kemungkinan dia akan memilih orang baru ini. Kenapa? Karena ini sudah menjadi takdirnya. Kalau aku lihat di sini ya, dia harus bisa fleksibel, harus bisa terbuka dengan pilihan yang ada, melepaskan kamu orang lamanya, karena mungkin sepertinya sudah sudah sulit untuk bisa bersama, sehingga dia harus bisa bersikap fleksibel terhadap diri dia, walaupun pilihan ini atau orang baru ini tidak sesuai dengan kriteria sebagai pasangannya atau tidak sesuai dengan keinginannya, tapi itu yang terbaik gitu bagi dia gitu ya. Tapi aku melihat kayak karena di sini ada round and round, berarti kayak gini, ini sebenarnya pilihan terbaik dari semesta untuk dia ya, bertemu dengan orang baru, tapi kayak dia menolak ya, dia menolak, makanya di sini ada round and round. Jadi dia masih kekeh ingin kembali sama kamu. Oke,
maka situasi kalau memang dia ingin kembali lagi dengan kamu dan misalkan kamu terima, maka situasi akan sama seperti dulu-dulu lagi. Hanya saja di sini sudah ada sedikit perubahan dari dia, dari terakhir kali dia dari sikap dia terakhir kali saat masih bersama kamu. Ada perubahan. Misalnya yang tadinya dia nih galak gitu ya, galak. Nah, ketika nanti ketemu dengan kamu, dia udah nggak galak lagi. Contohnya sederhananya kayak gitu aja ya. Karena memang kalau aku lihat kan, sebenarnya dia ini masih sayang kan sama kamu, masih ingin sama kamu. Cuman dia kayak tidak mau apa ya, bisa dibilang tuh kayak ingin menolak pemberian semesta gitu ya. Makanya di sini dia ingin datang lagi, mengulang cerita lama dengan kamu, dengan orang yang sama. Dan aku melihat di sini ya karena memang dia masih tertarik sama kamu, masih ingin perhatian sama kamu ya. Dan aku melihat juga ya dia akan apa itu dia aku lihat memang sudah berperilaku berbeda ya terhadap terakhir kali ketika kalian bersama gitu ya. Cuman kalau memang kalian masih mau mengharapkan dia bersama lagi dengan kamu, silahkan tetaplah untuk penasaran ya, tetaplah untuk saling perhatian, hindari untuk saling menyalahkan terhadap apapun yang selama ini sudah terjadi. Kalau dia memang pernah salah, udah cukup biarkan itu terjadi dan jangan diungkit-ungkit lagi jika memang mau bersama gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Jangan diungkit-ungkit lagi. Dan aku melihat juga sebenarnya orang barunya ini juga punya sifat yang sama seperti kamu. Aku lihat di situ ya. Atau bisa jadi ya memang sifat yang sama ini ya memang ada di kamu, jadi dia kembali lagi dengan kamu gitu ya. Ya aku lihat sih lebih ke ya dia akan mengulang hal yang sama dengan kamu lah, intinya gitu. Bukan sifat yang sama di orang baru, bukan, tapi kayak dia akan mengulang lagi cerita dengan kamu kalau misalkan kamu di sini masih mau terima dia gitu. Oke. Jadi kalau aku lihat ya di sini dia mengikuti kata hatinya. Dia akan kembali kepada orang yang memang benar-benar dia cintai dan dia akan memulai cerita dengan orang yang memang benar-benar dia cintai ya. Kalau aku lihat di sini, entah siapalah dia, ya bisa jadi kamu ya. Tapi intinya nih orang akan kembali lagi kepada orang yang memang benar-benar dia cintai ya, seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini sih ya, dia juga tidak memaksakan gitu loh. Maksudnya dia tidak mau terburu-buru memaksakan hubungan kalian harus segera juga terjadi. Karena kalau aku lihat di sini dia kayak membiarkan alur jalan cerita kalian itu ya berjalan begitu saja gitu ya. Nggak ada yang gimana effort yang akan pontang-panting sampai dikejar-kejar, enggak. Aku lihat enggak seperti itu. Dia justru malah kayak santai, ikuti alur aja kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Tapi ya memang ini adalah keinginan hati. Dia ingin kembali lagi sama kamu karena memang dia ingin mengikuti kata hati dia. Hanya saja dia kayak semacam serahkan saja kepada Tuhan gitu loh. Bahasanya tuh kayak serahkan aja kepada Tuhan. Yang penting dia ngikuti apa kata hatinya gitu. Ya bukan berarti dia akan memaksa kamu untuk ayo kamu harus bersamaku, kita harus menikah sekarang juga, enggak gitu ya. Dia akan tetap mengikuti kata hatinya, dia akan kembali lagi ke kamu, cuma ya seperti dulu sama ya, hanya mengikuti arus, ngikutin jalan ceritanya aja gitu ya, enggak memaksakan yang begini begitu enggak gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya dia akan datang lagi, hanya saja tidak akan di luar ekspektasi kamu yang wah gimana enggak, sama seperti dulu. Makanya di sini ada round and round ya. Kalian akan mengulang cerita yang sama seperti dulu. Cuman memang dia
ada perubahan dari terakhir kali kalian masih bersama gitu ya. Itu tadi kalau misalkan dia terakhir kali suka emosian, suka marah-marah, nah mungkin terakhir nanti ketika dia datang dia sudah nggak marah-marah gitu loh, nggak emosian, udah lebih sabar, lebih dewasa. Nah kayak gitu contoh simpelnya. Oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan aku untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan tertentu di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia, seperti itu. Ada Maret, November, April, Agustus, Januari, Mei, Oktober dan September. Kemudian sionya bisa sio kamu, sio dia, kalian situasikan aja. Ada sio monyet, ada sio kerbau, ada sio tikus, ada sio naga, ada sio babi, ada sio kuda, ada sio macan, ada sio anjing. Oke. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Ada Y, M, O, V, W, C, J, L, A, N, Z, Q, D, B, X, S, E, dan T. D ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.